warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah sedayanipun. Pertama kita memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur atas ditarik dengan fadl dan rahmatnya untuk menjadi hambanya dengan dimaukannya nyuwun ilmu tauhid, ilmu kenabian, ilmu yang menjadikan tahu hakikat jati diri, ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi karena ada kehadiran Dia di dalam dada yang menjadikan kita sebagai hambanya mengetahui pintu pulangnya. Kita syukuri dengan sebenar-benarnya. Kedua, salawat salam pada junjungan Rasulnya Allah. Bersolawat semoga mendapatkan beriran bekas pangestu guru wasito. Dalam membangun sebuah kesadaran hidup dengan ikut terlibat mencahayakan kebenaran, menerangi hidup supaya hidup itu di dalam cahayanya, di dalam terang yang sekaligus membangun sebuah peradaban baru, peradaban ilahiyah, peradaban yang beraktivitas berdunia ini dalam kesadaran sebagai hamba, sadar sebagai hamba. Jadi sebuah peradaban dalam menjalani hidup berada dalam kesadaran sebagai hamba. Kedua, peradaban yang membangun sebuah adanya kesadaran bahwa untuk terus mengenali keberadaan jati diri fitrah manusianya, yang asal fitrah manusia dari fitrah Allah, dengan merealisasikan fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahu lati fataronas alaiha yang la tabdila lil khalqillah dzalika dinul qayyim. Namun aksaronas, tidak banyak manusia layak lamun. Banyak manusia yang tidak mengenali karena ya'lamun, tidak memiliki ilmu sehingga tidak menyentuh hanya fenomenanya saja. Jadi sebuah kesadaran yang membangunkan kecerdasan fitrah di semua lidin, di semua kehidupannya untuk mewujudkan kehidupan sistem Tuhan. Fa'akim, dengan menghadapkan menghadapkan wajah itu batin. Fa'akim wajhaka lidin, sehingga semua aktivitas berkarya kita, semua dalam kita belajar, berkarya, beraktivitas, apapun wujudnya, apapun bentuknya, sebagai apapun, sebagai siapapun, semuanya adalah kerangka fa'akim untuk menyatakan
menghadapkan fa'akim hajhaka, wajahnya Daudo, wajah lidin, untuk mewujudkan ketaatan, kepatuhan dan ketundukan. Jadi kalau kita sebagai hamba yang mengenal jati diri fitrah manusianya, maka hidup itu untuk adin, untuk mewujudkan ketaatan. Jadi menghambanya untuk ketaatan, berteknologinya karena taat, digunakan untuk bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan. Itu adalah untuk menyatakan lidin, menyatakan adin, menyatakan ketundukan, kepatuhan, kepasrahan di dalam sistem Tuhan. Lidin hanif, yang semuanya itu dikatakan condong, fa'akim wajhaka lidin hanifah fitrah, condong pada fitrahnya Allah. Fitrah manusia asalnya fitrah dari Allah, dikatakan condong, kuat di semua aktivitasnya itu, sehingga jika sewaktu-waktu mati atau masa hidup di dunia itu habis, kecondongannya adalah yang akan menjadikan saat pohon itu terjatuh, maka dia jatuhnya ke mana dia condong. Saat di dalam hati nurani itu diwujudkan dalam bentuk semua perilakunya itu adalah mengingat Tuhan, karena di dalam hati nurani ada Tuhan, maka sewaktu-waktu masa pakai jasad habis itu dapat menyatakan kembali kepada Tuhan, itu condong kuat kepada Tuhan. Hanya jika di dalam hatinya telah ada Tuhan, ada al-ghaibnya diri Tuhan yang punya nama Allah. Konsekuensi perintah Allah memerintahkan untuk condong kepada fitrah itu karena di dalam setiap diri itu ada potensi untuk mengenal Tuhan. Tidak hanya Nabi dan Rasulnya saja, tapi semua hamba itu dapat mengenal fitrahnya, dapat mengenal jati dirinya saat digurukan, fas'ahlu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun, saat mencari yang dapat menunjukkan keberadaan Tuhannya. Zaman Nabi Isa ya zaman Nabi Isa, setelah Nabi Isa Nabi Isa, setelah Nabi Isa ya Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad tidak akan pernah kosong, sampai kiamat tidak akan pernah kosong. Nafsu manusia saja yang kemudian membuat kosong. Dalam tafsirnya khotamun nabi berarti tidak ada lagi rasul, tidak ada nabi. Sepertinya berarti manusia setelah Nabi Muhammad itu liar, tidak akan pernah dapat menyentuh kebenaran, tidak akan pernah dapat menyentuh fitrahnya. Karena untuk mengetahui fitrah hanya fas'alu ahla dzikr, hanya jika ketemu ahli dzikir, ahli yang bertempat tinggal makom di dalam ingatan Tuhan, di dalam akhirat. Ketokan di dunia tapi adanya Nabi Allah menjadikan adanya sosok tampak di dunia tapi hatinya di akhirat. Itu ahli. Ketokan di dunia tapi hatinya itu bertempat tinggal dengan Tuhan. Itu harus ada. Kalau enggak ada, barji barbeh cuek gudil adai entut. Jadi antarane omongan karo penglihatan karo pikiran itu hanya entut. Jika kehidupan ini tidak ada zikir, supaya tidak kayak entut, tidak kayak kehidupanmu, kehidupan kita tidak kayak kentut, maka mutlak
mencari ahli zikir yang bertempat tinggal di zikir dengan bahasa lugasnya ketoke di dunya tapi artinya menyatu dengan Tuhan. Itu memang pasti ada ayatnya kan, mutlak pasti ada. Dan kalau nggak ada kita juga harus protes. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada orang yang iman. Karena untuk iman itu prasyaratnya hanya dengan izin Allah, hanya dengan izin Allah. Wa makana linafsin antuk mina ila biiznillah, bahwa tidak dalam berkeadaan hidupnya seseorang itu sungguh menyatakan iman kecuali ila biiznillah, hanya dengan izin Allah. Hanya dengan izin Allah maka seseorang itu dapat menyatakan iman. Yang namanya izin Allah karena Allah nggak ngejawantah. Allah itu sadar kalau nggak mungkin manusia dapat bertatap bermuajahah fisik dengan Tuhannya, maka Allah membuat utusan. Maka mencari utusan untuk dapat menunjukkan supaya kita tertunjukkan keberadaan al-ghaibnya Tuhan. Itulah kemudian kita nyuwun ilmu, itulah namanya izin. Setelah nyuwun ilmu tauhid, mengenal Tuhan, ditunjukkan hanya dengan izin Allah, itu artinya yang hak, yang wenang, yang sah. Sebagai yang hak, wenang dan sah, tidak diperoleh dari toko buku, dari sampah, dari pasar, dari toko, dari online, enggak. Akan tetapi memang bertatap muka ketemu yang memegang surat, sehingga disebut dengan izin Allah. Itu rasionalnya. Kowe ndek bank gak iso budal wae, itu juga membawa surat kuasa. Surat kuasa itu adalah bentuk izin dari pihak bank legal. Kamu harus ada izin untuk mengambil, mencairkan dana ini. Kalau yang bersangkutan tidak bisa, kamu harus mencari surat kuasa. Itu kan logis. Kalau enggak kan liar. Benuang iso ngetik surat kuasa kemudian budal, ya rusak tatanan iki. Setiap orang ke luar negeri iso maca buku undang-undang, kemudian mendeklarasikan diri sapa sing iso maca undang-undang, rumangsane langsung dadi duta besar negara. Rusak. Saben wong iso maca, kemudian iso maca Quran, iso maca hadis, belanja di toko buku online, offline, terus mengangkat seseorang yang dianggap cocok dengan hatinya, dengan pikirannya, kemudian setelah itu dia madeg dadi sing hak. Itu tatanan rusak, ya rusak. Makanya wa makana li nafsin antuk mina ila biidznillah wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah akan menjatuhi kemurkaan kepada orang-orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan nalarnya, tidak menggunakan rasionalnya, hanya karena si A pinter moco, pinter ngeramesi, pinter nggawe narasi, nggawe omongan, kemudian kalian sepakat dia saja yang menjadi rasul. Rusak. Lah keadaan dunya kan saiki kan ngono kuwi. Rusak. Makanya
Siapa yang beragama tanpa bertemu dengan sultan sebagai yang hak wenang dan sah, maka agamanya hanya konsep nenek moyang. Kan begitu ayatnya. Kemudian saat beragama tanpa ketemu dengan sang wakil resmi Tuhan, agamanya itu hanya akan diselimuti oleh dogma dan doktrin, karena tidak tahu kepastian sebagai kebenaran. Ngomong surga ya ngomong neraka, ngomong widodari sak unine cangkeme, sak cocoke uteke syukur jeplak. Kemudian dikatakan neraka ngene, surga itu gini. Makanya ya syukur jeplak. Dogma dan doktrin. Dogma dan doktrin itu sebuah konsep model kehidupan beragama yang tidak memerlukan persaksian, tidak memerlukan mengenal Tuhan atau tidak memerlukan mengenal surga atau tidak memerlukan pernah bersanding dengan widodari apa tidak. Wis pokoke tafsirane cocok, matuk, gathuk, dadi gethuk, maka itu menjadi ajaran, dipercaya dengan prinsip nek kabeh ndek kene iki percaya masa Tuhan, masa Gusti Allah gak gelem ngalah. Wong kabeh iki sepakat sing diarani widodari itu wanita yang cantik, yang kinyis-kinyis. Tuhan maunya tuh widodari nggak begitu, tapi setelah seluruh anggota pondok itu sepakat sing diarani widodari itu kinyis-kinyis, akhirnya Tuhan ngalah. Ya wis lah widodari padha karo utekmu. Kan begitu maunya menungso. Rusak. Tatanan kan jadi rusak. Makanya penghalang terbesar seseorang untuk dapat menyentuh kebenaran itu adalah ajaran dogma, doktrin, ajaran dukun. Ajaran dogma, doktrin, dan dukun. Dukun ki piye to? Maca selawat tinggi, engko iso entuk rezeki, maca selawat iki, iso ndonga iki, engko dadi sukses. Salat duha sing akeh. Nek salat duhane akeh, nanti bisa cepet dadi pejabat. Nek korupsi gak konangan, kan gitu. Itu sekarang itu jadi sholat tinggi alat bersembunyi, tinggi mane landri. Wong kaji tinggi mane landri kok. Kan karepe iki nek wis kaji terus dekne korupsi, sing bagian wenang nyekel kan gak enak. Wong dekne kaji lho mosok dicekel. Mosok kaji korupsi, gak mungkin lah awak dhewe sing salah kan. Itu jadi dogma, doktrin, dan dukun itu ngaco. Dukun itu gawe memandikan ben mandi dungone ya, tapi dia dhewe panggah melarat. Itu dukun. Tiga itu tiga solawat, engkau yang dipindah untuk rezeki. Tapi si dukune gak tahu untuk duit. Ngono ya dipercaya, aku menungso iki jan. Jadi ini sangat jelas, dogma dan doktrin itu tidak menyentuh kebenaran karena dogma doktrin itu tidak menggunakan akal rasional, tidak menggunakan nurani,
hanya menggunakan anggapannya ini benar, ya sudah harus kamu terima. Ya ajarannya yang harus begitu, ya kamu harus begitu, ojo takok. Itu padahal bahwa kehidupan ini membangun kesadaran fitrah, untuk memiliki kecerdasan fitrah. Seandainya fitrah itu garam, kamu itu cerdas dengan olah garam menjadikan rasa itu dengan asin, maka akan dapat menjadikan nikmatnya makanan itu. Ini berarti cerdas secara garam, secara fitrah. Cerdas. Jadi kesadaran mengenal Tuhan. Tapi di dalam ayat Rum ini sudah dipastikan lidini hanifah fitratullah fatoronas alaiha, yang fitrah manusia itu sama sekali tidak muncul dengan sendirinya, tapi karena memang asal fitrah dari fitrahnya Allah. Fitrah manusia dari fitrahnya Allah. Ruh itu bersifat suci. Tapi kebanyakan manusia tidak mengenal fitrahnya. Kalimat yang digunakan saat inna fi dzalika, bahwa hidupmu itu dikatakan tegak, dikatakan hidupmu itu berdiri dan berjalan, berproses, tidak sia-sia. Itu pada saat seseorang itu telah mengenal fitrahnya. Ini ayat ya, ini ayat ya. Bahwa pada saat dikatakan inadin, jadi pada saat lidini hanifah fitratul lati ala fatronas alaiha la tabdila khalqillah. Jadi dzalikat dinul qayyim, itulah yang disebut orang yang menegakkan kehidupan, yang berada di dalam kehidupan yang tegak. Hanya jika telah mengenal fitrahnya. Ayatnya jelas banget, sehingga kalau dikatakan tidak mengenal fitrah, ya berarti seperti tanaman yang akarnya tidak masuk ke dalam, yang akarnya itu hanya nempel di tanah, tidak masuk sama sekali. Diselentik itu sudah guling. Aktsaronas, tapi kebanyakan manusia tidak mengenal fitrah itu, sehingga banyak manusia yang goyah, tampaknya kokoh, tampaknya kukuh, tapi sesungguhnya goyah karena tidak memiliki akar. Bahkan akarnya yang nempel tadi bahkan tidak memiliki akar, sehingga di dunia itu hanya untuk ngerameni dunia, isine reno-reno kan gitu saja. Dunia ki isine reno-reno, enek sing nyenengke, enek sing gedingke, enek sing selilitan, enek sing untune goyang dan seterusnya. Jadi isine dunia ki reno-reno. Jadi menungso mung tinggi ramen-ramen, tinggi bersorak gembira. Mergo nek bal-balan Piala Dunia kan penontonnya ya sepi. Terus di lapangan kan penontonnya ngono ya kan semangate kan. Wis dianggep ngono. Kowe sing tenanan di dalam menjalani kehidupan dalam sistem kepatuhan dan ketundukan, sing kono-kono tinggi ramen-ramen, wis ngono wae. Makanya
Ayat ini kan ditutup dengan satu kalimat yang luar biasa. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, tapi yang digunakan ilmu, la ya'lamun, karena tidak berilmu. Ilmu itu adalah untuk membuka hakikat sesuatu tentang jati diri fitrah manusia, dan sekaligus tentang Tuhan, dan sekaligus tentang hidup, dan sekaligus tentang bagaimana pulang kembali kepada Tuhan. Aktsarnas la ya'lamun. Afalam yasiruna fil ard fatakunu lahum qulub ya'lamuna biha aw adhan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ini kan sangat jelas. Banyak manusia yang mencengangkan di dalam menjalani kehidupan ini seperti orang hebat. Jabatannya sepertinya hebat. Secara akademik juga orang-orang hebat. Afalam yasiruna fil ard. Sepertinya dia adalah orang hebat. Pakaiannya menyilaukan, omongannya mengagetkan. Ketoke wong pinter fil ard, dalam menjalani kehidupan ini. Afalamnya siru, tapi apakah sesungguhnya dia itu berjalan? Apakah dia itu berproses sebagai hamba untuk menuju kepada Tuhan, menjadi hamba-hamba yang terselamatkan? Faktakun lahum qulub, jika hatinya mati, jika hatinya tidak mengenal Tuhan, jika hatinya tertutup, jika hatinya buta, jika hatinya akma, jika hatinya sering panas, jika hatinya tidak ada Tuhan, di dalam dirinya tidak mengenal jati diri fitrahnya, ya'qiluna biha, sehingga tampak pinter, punya akal, tapi sesungguhnya kosong. Sesungguhnya dia adalah orang yang tidak ada nilai. Jangan silau dengan pakaian, jangan silau dengan jabatan. Au adzan yasma'una biha, ketoke kupinge krungu, akan tetapi telinganya sesungguhnya adalah tuli. Dia hanya mendengar jika dia yang divalidasi, dia yang dihormati, dia yang disupport. Akan tetapi dengan yang konsep tentang kebenaran tidak sesuai dengan pikirannya, maka dia buta, maka dia tuli. Fa innaha la ta'mal absar, sungguh bahwa yang buta, yang panas, yang tertutup, yang terhijab, itu adalah mata hati yang berada di dalam dada. Fa'inna, karena sesungguhnya yang buta itu adalah yang digunakan untuk melihat Tuhan, untuk melihat kebenaran. Melihat kebenaran itu adalah bukan otaknya, bukan egonya, bukan nafsunya. Harus meletakkan egonya, harus meletakkan akunya. Terbuka lapang dada, nyegoro itu diletakkan di depan sebagai panglima utamanya. Menjauhkan perilaku-perilaku fanatik, kultus, beku, prasangka. Pijakannya adalah, referensinya bukan kitab dan bukan buku, tapi referensinya adalah akal, nalar, rasional yang berhati nurani. Akal, nalar yang berhati nurani. Kalimatnya menggunakan la ta'mal absor, bukan karena otak
yang banyak memori tentang kebenaran, membuat konsep tentang kebenaran, membuat rumusan tentang kebenaran. Tapi wujud dari kebenaran itu sendiri, ini yang tidak disentuh. Karena yang tahu tentang kebenaran, yang dapat menyentuh hanya mereka yang bertatap muka, bertemu langsung dengan wakil resmi Tuhan, dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Isa, dengan Nabi Daud, kan gitu. Tapi karena dianggap ini berhenti, Nabi Musa kosong, kemudian muncul Nabi Daud kosong, muncul Nabi Ibrahim, muncul Nabi Daud. Nabi Daud ke Nabi Isa dianggap kosong, Nabi Isa ke Nabi Muhammad dianggap kosong, Nabi Muhammad nanti zaman Imam Mahdi dianggap kosong. Lah nek kosong terus dasar pijakannya dia itu sebagai Imam Mahdi apa? Oh, memang pijakannya itu silsilah Rusulana Tatro, Risalatul Urfa, pijakannya kan itu. Kenapa tidak muncul sebelumnya, sebelum zaman Imam Mahdi? Ya sudah ada, tapi ya duwe murid siji loro enek, duwe murid ya monggo, gak enek ya nyantai. Kemudian akan ada satu persiapan untuk mewujudkan peradaban baru, peradaban yang digerakkan karena mengenal Tuhan.